Maka gue ngeliatnya oke, ini kayak tributnya Rako. Rip off atau tribute nih? The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Kamboja disutradarai dan ditulis oleh disutradarai oleh Rako Priyanto, ditulis oleh Anggor yang nulis skenarionya Pulang. Oh iya, Gitu, diperankan. Pulang gue suka banget. Ketemu lagi nih Adipati Dolken dengan Della Dartian untuk ketiga kali setelah Love for Sale 2 sama Oh iya, sama yang di Akhirat. A Love Story gitu. Nah, Oke, baik. ceritanya di Indonesia tahun 50-an ya. 55 pertamanya. 55 pemilu ya. Pemilu 55. Jadi Adipati Dolken ini berperan sebagai Bayu, seorang wartawan yang udah punya istri, tinggal di suatu kos-kosan. Istrinya penyanyi ya. Istrinya penyanyi. Nah, si Della Dartian, suaminya seorang pengurus Politisi. partai. Ya, politisi ya. Politisi baru masuk mau cari tempat tinggal di kos-kosan itu. Nah, emang kamar sebelahnya Bayu ini udah lama kosong ya. Jadi mereka tinggallah di situ. Awal-awal nggak bagus nih hubungannya karena si Bayu kebiasaan ngetik malam-malam kan berisik Mesin tik ya. Sementara suaminya Della ya, yang diperankan oleh Rivaldo, emang orangnya emosional ya. Iya. Terus marah-marah gitu. Sementara kalau si Bayu ini sendiri nggak konfrontasional, jadi udahlah kita ngalah gitu, udah keluar. Kalau emang gue berisik, gue keluar deh, ngetiknya pindah gitu kan. Walaupun istrinya sebel banget ya, istrinya kurang ajar tuh apa, tetangga baru aja gitu. Oke, nah ternyata si politisi muda ini dan si biduan punya affair. Iya, jadi Mereka jarang di kosan ya. Mereka di luar terus aktivitasnya. si Bayu wartawan dia kerjanya dari rumah, work from home. Dari dulu udah ada work from home. Udah. Sementara si biduan di luar. Nah, kalau Della kan Dia penjaga apa perpus. namanya tuh? Danti. Nah ya, Danti dia penjaga perpus ya. Sementara si Bayu sering ke Ke perpus. perpus. Itu. Jadi lama-lama akhirnya bersemi perasaan nih, karena mereka kesepian kan, ditinggal sama pasangan masing-masing yang pasangan mereka ya punya affair. Nah, sehingga si Bayu sama Danti tuh ngerasa Kalau gitu kita harus fair balance gitu. kayaknya Revenge. nggak salah deh kalau kita gitu ya gitu. Nah kayak gitu sampai kemudian mereka berpisah, ketemu 10 tahun kemudian tahun 65 ketika lagi gejolak PKI. Oke. Gitu. Gimana menurut lo? Ini menurut gua adalah fanfictionnya Rako Priyanto terhadap film In the Mood for Love. Yes, karena Wong dari Kar-wai. awal sampai akhir berasa banget Vibe-nya itu. film In the Mood for Love ya. Nah, ketika gue nonton, mindset gue udah seperti itu, maka gue ngeliatnya oke, ini kayak tributnya Rako. Rip off atau tribute nih? Kalau gue ngeliatnya tribute ya. Karena bukan cuma vibe sih, the ya. whole thing. Ya, Cerita. jadi bahkan karakter utama si Tony Leung kan dia wartawan kan. Kemudian tapi Maggie kalau Maggie Cheung itu kan dia kayak sekretaris di kantor pelayaran atau apa yang kayaknya untuk klik film nggak bikin itu deh. Makanya dibikin perpustakaan gitu. Nah terus pasangan mereka juga punya affair kan di film itu. Kemudian mereka juga tetanggaan. Kalau di sini kos-kosan, di sana kan apartemen. Apartemen yang sebelah-sebelahan. Mereka juga akhirnya kayak yang mau janjian ketemuan juga di suatu tempat ya kan? Iya, nah Angkor Wat, cinta terlarang nih mereka. Mereka sadar bahwa kalau kita affair kita salah, tapi kayaknya kita nggak bisa bohongin perasaan kita. Dan ada pembenaran bahwa pasangan kita juga selingkuh kok, gitu kan? Kayak gitu. Jadi konflik internal. Yang soal janjian tadi lo bilang kan, yang janjian nggak jadi ketemu, ibu kosnya
ya kan. Di sana kan ada juga kan landlady-nya kan, landlady. gitu. Jadi gue ngelihatnya, ketika gue ngelihat ini sebagai Rako kayaknya ngefans banget sama In the Mood for Love, sehingga dia pengen bikin versinya sendiri. Homage gitu ya, bukan homage. rip off ya. Gue karena dia memang kayak Blatantly. iya gitu kan, gitu. Jadi gue ngerasa fine. Dan kalau lo bilang tadi, kuncinya adalah ambisinya dia terpenuhi gak. Nah kalau gue lihat secara visual, iya bagus banget. Ya Dapet sih? ya. Iya. Dan Maksudnya kalau lo bilang vibe tadi kan, berasa Nah. In the Mood. Dari bajunya juga ya dari kan? bajunya, warna-warninya, kalau lo lihat lightingnya gitu kan ya, berasa gitu. Sama yang gue rasain juga kan vibe orang-orang kesepian ya. Nah di sini juga kan main shadownya gitu ya. Kok I don't mind bahwa orang bilang wah ini terlalu In the Mood for Love itu. Memang dia pengen bikin itu. Ya kalau menurut Gitu. gua oke lah, sah-sah aja. Ini versinya Rako dalam menerjemahkan In the Mood for Love. Yang dia coba pindahin ke Lokal kita ke nih. lokal dan background politik tahun segitu, Iya. gitu loh. Yang menurut gue kalau mau nitpicking agak kurang adalah Style ya. iya kayak si Adipati Dolken tuh, Revaldo kan dia udah Revaldo, maksudnya Kayak udah style lama ya. walaupun tetap gondrong ya. Nah, Adipati Dolken kayak gak diapa-apain aja gitu rambutnya gitu kan. Iya. Gitu. Bahkan ketika fast forward 10 tahun kemudian tahun 65 Nggak terlalu beda ya. nggak terlalu beda. Sementara si ibu kosnya, wah kamu gila hampir nggak kenalin, kamu berubah banget. Enggak kok. Iya. Gitu. Kayak gitu sih. Gue suka film ini. Oke lah, kalau ini kan filmnya cuma berapa menit ya? 76 menit. 1 jam 16 menit, 15 menit gitu. Memang udah dikonsep buat streaming ya. Nah, jadi nonton juga selesai aja. Oh iya, sama paling kekurangan lagi kayak dialognya mau ke gaya 50-an 60-an, ada usaha sana tapi kadang meleset, terutama di peran Pasti, istrinya Bayu ya, yang si biduan itu. Itu gaya juteknya, gaya ngambeknya udah kayak masa kini ya? masa kini gitu. Itu sih. Ya, musiknya juga oke ya, Musiknya oke. positif. Gitu. Gue nggak keberatan sama film ini, maksudnya kalau buat time filler aja juga nggak masalah. Oke, skor? Skor gue 7,5 Oh, sama gue kayaknya. gitu ya. Gitu. Mungkin bukan film yang akan gue tonton berulang-ulang sih, Bay, tapi maksudnya Enggak. ketika gue nonton ini gue menikmati. Iya, gue menikmati. Oke, gimana? Udah nonton In the Mood for Love? Kalau memang misalnya belum nonton In the Mood for Love, bisa lah dibandingin Langganan gitu ya kayaknya, di Klik Film 30 hari bisa nonton kontennya ya. mereka. Terus koleksi Wong Kar-wai ada kok di Klik Film Oh, ada. gitu. Bisa langsung bisa langsung ini bandingin. compare tuh gitu loh. Ya, makasih udah mampir. Silahkan komen, jangan lupa like, subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.